ada hierarki cinta. Cinta tanah air itu di nomor urut berapa, Gus? Jadi tanah air itu tempat kita lahir, tempat kita sujud, tempat kita nanti dikuburkan. Jadi ibaratnya tanah air itu rumah kita. Jadi kalau kita menyintai tanah air, itu seperti kita menyintai rumah kita. Kenapa kita dulu melawan penjajah? Karena penjajah mau merusak rumah kita. Maka kalau orang Indonesia kok tidak cinta kepada rumahnya, mau merusak rumahnya, itu saya kira ada yang tidak beres di kepalanya. Semua orang Indonesia mestinya harus menyintai Indonesia karena Indonesia adalah rumahnya. Tempat dia sujud, tempat dia merebahkan diri, tempat dia direbahkan. Saya kira itu. Cinta tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu bagi kita semua. Yang pertama-tama dan paling utama kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat hidup sehat walafiat pada masa pandemi sekarang ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini. Rasa terima kasih yang tak luput saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasrullah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada semester kali ini yang telah mengampu dan mendidik peserta didik mahasiswa dengan baik dan benar. Di sini izinkan saya selaku Muhammad Khairuddin NIM 203111184 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah akan membawakan materi tentang mencintai tanah air dalam perspektif Islam. Dan silakan untuk menyimak videonya. Mencintai tanah air. Sejatinya mencintai tanah air adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang muslim. Seperti yang Rasulullah praktikkan atau contohkan. Ketika Rasulullah bersama di Madinah, dia pun mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang artinya itu mencintai kota Madinah dan kota Makkah, sehingga dia tidak ragu untuk mempersaudarakan kedua kaum tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, ketika Rasulullah hendak datang setelah ia berpergian dari suatu tempat yang jauh, beliau mempercepat jalan kendaraan atau hewan yang ia tunggangi setelah ia melihat kota atau dinding Madinah, dan semata itu hanyalah dalam ketik karena yang mencintai tanah air. Nah, dari hadis tersebut sudah dapat disimpulkan bahwasanya Rasul pun sangat mencintai tanah airnya seperti ia mencintai Mekah dan mencintai kota Madinah. Dan kita sebagai warga negara yang baik juga seharusnya memiliki rasa cinta tanah air yang begitu besar terhadap negara atau wilayah kita tempati sekarang ini. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 45 tepatnya pasal 27 ayat ketiga yang mencantumkan 2 poin, yaitu poin pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pembelaan kebijakan negara melalui perwakilan-perwakilan yang tak ditentukan. Dan juga poin kedua, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban dan turut ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai kemampuan dan profesi mereka. Jika saya mengutip kata-kata dari seseorang, beliau ialah Bapak Quraish Shihab, mencintai tanah air adalah naluri, dan orang yang tidak memiliki naluri mencintai tanah air, ya dipastikan ialah orang yang sakit. Kenapa mencintai tanah air dapat dikatakan naluri? Ibarat kata seperti ini. Seperti saat seorang naluri ibu yang merawat anaknya dari kecil hingga besar, yang menyekolahkannya, mendidiknya, memberitahu, dan semua hal yang dilakukan demi kesuksesan anaknya. Dan juga kita sebagai warga negara, dengan berbagai usaha yang kita lakukan, berbagai komitmen, berbagai hal yang telah kita dan diri kita sendiri kita berikan kepada tanah air yang kita sangat cintai ini, itu pun juga merupakan salah satu bentuk rasa cinta kepada tanah air. Bahwasanya sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwasanya yang mencintai tanah air juga ialah salah satu bentuk rasa
rasa kita menghormati, rasa kita hormat, rasa kita respect terhadap para pendahulu kita, para revolusioner kita, para tokoh-tokoh penting, para pemimpin terdahulu kita dalam mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bagaimana mereka memerangi para penjajah, bagaimana mereka mempertahankan suatu kedaulatan negara dan kemerdekaan dari negara kita ini. Dan itu telah diestafetkan melalui tongkat estafet dari zaman penjajahan tahun pertama hingga setelah kita merdeka 77 tahun sekarang ini. Dan sekarang kita generasi muda yang memegang tongkat estafet tersebut harus bisa memperjuangkan dan mempertahankan bagaimana kemerdekaan dan bagaimana rasa cinta tanah air terhadap negara kita ini. Karena sejatinya dalam menunjukkan sikap cinta tanah air itu memiliki banyak cara dan banyak hal, seperti menyanyikan lagu kebangsaan, memperingati hari-hari nasional, ziarah kubur pahlawan. Itu hanya segelintir bagaimana cara kita menunjukkan respek kita terhadap tanah air dan para pendahulu kita. Tapi itu semua tetap kembali bagaimana teman-teman menyikapi rasa cinta tanah air. Karena sejatinya diri setiap orang itu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi hal tersebut, dan kita sebagai warga negara yang baik haruslah memiliki rasa tersebut. Ya, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya setiap manusia ialah hanya seonggok daging yang berjalan di muka bumi ini. Dan ketika kita dapat menemukan satu tempat atau suatu wilayah yang bisa kita sebut rumah dan kita bisa mati atau dikuburkan dalam wilayah tersebut, sejatinya kita akan merasa senang. Dan ya, begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya itu tentang dari saya sendiri, bila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wallahu muwaffiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.